Alhamdulillah hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla huwa rabbuna al-qail ar-rahman allama al-quran khalaqal insana allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ahibbati fillah, seiring dengan waktu yang terus bergulir menghintari masa, tiada hentinya syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla saat azan di hari Jumat dikumandangkan. Kita digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menuju ke satu titik agar kita di hari Jumat ini sering-sering untuk berbisik di bumi dalam sujudnya. Dan kita yakin kalau langit akan mendengar, karena di saat Jumat tiba tidak sedikit hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang mereka tak tahu dan kurang tahu bahwasanya setiap dari kata-katanya penuh dengan energi doa. Setiap kita berdoa dalam sujud kita jemaah, disitulah kita yakin kalau Allah itu tidak tuli dan tidak buta. Di saat kita bersujud di hadapan Allah Azza wa Jalla, di saat kita dalam suasana hari Jumat, kita pun saatnya untuk menumbuhkan keyakinan lebih kuat. Allah itu Sami, Allah Maha mendengar, dan Allah itu Basir, Allah Maha melihat. Salam takzim cinta kita kepada baginda Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner Islam sedunia. Kita bisa mengenal payung Islam karena berkat perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan tidak sedikit ketika kita menuju ke beberapa titik di Nusantara ini, banyak di antara jemaah muslim kita yang mereka mengenal nama Muhammad hanya dari kata mim, ha, mim, syiddah, dan dalnya. Kata itu tertulis dan tertempel megah di sebuah masjid yang mewah. Mim, ha, mim, syiddah, dan dal itu tertempel megah di rumah yang mewah. Tapi kadang-kadang kita lupa dalam hal apapun, figur yang paling utama adalah Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, sekian khatib dalam khutbah mimbarnya di Masjid DKM Al-Hidayah ini, dan berapa kali kita sudah melaksanakan sholat Jumat di masa hidup kita. Kalau kita meng-highlight setiap khatib berkhutbah, pasti di 5 menit pertama khatib itu selalu mengangkat kalimat takwa. Karena salah satu rukun dalam Jumat ini adalah kita berpikir sejenak jemaah, berapa orang yang meninggal dunia di kota kita ini selama 1 bulan, atau berapa orang yang meninggal dunia selama 1 tahun, atau bahkan setiap hari di seluruh penjuru bumi ini. Ketetapan Allah itu terus berjalan jemaah. Ada yang lahir ke dunia dan sebagian lagi meninggalkannya. Suatu saat nanti kita pun akan mendapat giliran itu jemaah. Bisa jadi kita, orang tua kita, pasangan kita, atau bahkan buah hati yang kita cintai. Suatu saat nanti kita akan menghadapi realita kehidupan, dan ini tidak bisa dipungkiri. Namun sangat disayangkan jemaah, banyak orang lupa dan melupakan yang namanya al-maut, kematian. Padahal Nabi SAW
banyak berbicara tentang al-maut kepada para sahabat-sahabatnya, sementara kondisi hati mereka tetap hayyun. Hayyun dalam arti adalah hidup. Ini sangat berbeda dengan realitas saat ini jamaah. Betapa banyak acara yang dibuat, upaya yang dirancang, tapi semua itu untuk mengalihkan perhatian kita pada kematian. Padahal kita sangat harus merenungi yang namanya al-maut, untuk menyadarkan diri kita dari kelalaian dan melunakkan hati kita yang sudah mengeras ini. Kalau kita mau menjawab dengan jujur jemaah, siapakah yang lebih butuh terhadap perhatian dan pembicaraan tentang kematian? Kita atau para sahabat Nabi? Tentu kita jawabnya adalah kita semua selayaknya harus lebih menghidupkan tadzkirul maut, zikrul maut, mengingat kematian itu. Oleh karena itu jemaah, pembicaraan tentang kematian khatib angkat. Karena apa? Pembicaraan tentang sebuah peristiwa yang ditakuti oleh umat manusia di jagat raya ini. Peristiwa yang memutuskan seluruh kesenangan dan mengubur seluruh angan-angan. Al-maut atau kematian berarti berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Kematian memutus kesempatan beramal dan mengantarkan kita ke gerbang hisab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menasehati kita dengan nasihat yang menyentuh. Beliau bersabda, "Aksiru dzikra hadhihi min ladzat wa huwa al-maut, fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dzikri min al-ais idza wasa'ahu alaihi wa la dzakarahu fi sa'atin illa dayyaqaha alaihi." Beliau bersabda dan sering mengingatkan kepada kita, perbanyaklah mengingat kematian, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, karena kematian itu jika diingat oleh orang yang sedang dalam kesusahan hidup, maka akan bisa meringankan kesusahannya. Dan jika diingat oleh orang-orang yang sedang senang, maka akan bisa membatasi kebahagiaannya itu. Maka ahibati billah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan kesempatan berlalu begitu saja. Bila ada kesempatan, beliau selalu mengingatkan para sahabatnya tentang kematian ini jemaah, dan berbagai rentetan peristiwa yang akan mengiringnya. Dari Al-Barra radhiyallahu anhu, dia berkata, kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada penguburan suatu jenazah. Lalu tiba-tiba beliau bersabda dengan lirih sambil duduk di tepi kuburan itu. Kemudian beliau menangis sehingga tanahnya itu terbasahi. Lalu beliau bersabda, wahai saudaraku, ya ikhwani limisli hadza fa'iddu. Yang artinya jemaah, di tepi kuburan sambil menangis sampai basah air mata Nabi itu ke kuburan. Beliau bersabda kepada sahabat, wahai saudara-saudaraku, bersiap-siaplah untuk yang seperti ini. Maka ahibati fillah, salafus saleh selalu juga mengingatkan namanya kematian, mengingatkan orang lain dengan kematian. Bahwa Uwais Al-Qarni rahimahullah berkata kepada penduduk Kufah, wahai penduduk Kufah, sesungguhnya ketika kamu tidur, maka saat itulah kau berbantalkan kematian. Oleh karena itu, jika kamu telah bangun, jadikanlah kematian itu selalu di hadapanmu. Akhirnya penduduk Kufah selalu mengingat yang namanya al-maut di setiap detak nadinya. Maka ahibati fillahi azza wa jalla, pandemi sudah hampir punah dari tanah jagat raya ini Jawa. Bisakah kita mereview satu potret sebelum khutbah ini kami tutup? Di saat awal pandemi dan beberapa bulan lalu, kami merapat ke satu kepulauan namanya Solomon Island. Kepulauan Solomon adalah negara termiskin se-Asia Pasifik, yang muslimnya ketika khutbah Jumat seperti ini, muslimnya hanya 3% jamaah. 97% mereka bukan dari agama kita. Saat khutbah Jumat yang hanya 40 orang warga di Solomon Island itu, kami melihat sorotan mata generasi muslim yang hari itu merindukan musola yang indah seperti ini, masjid yang megah. Tapi hari itu kami sholat di sebuah tempat yang gubuk. Ketika hujan turun, semua jamaahnya kena air hujan jamaah. Dan saat khutbah kami mulai,
kami melihat sorotan mata warga jamaah muslim Solomon Island itu, mereka berlinang air matanya ketika kami mengatakan kita mengenal Muhammad bukan hanya sekedar mim, ha, mim, syiddah dan dal yang tertulis di gubuk masjid kecil di tanah Solomon itu. Ketika khutbah itu sudah selesai jamaah, apa yang terjadi? Solomon Island mengatakan, Mister, kami ini terserang wabah bukan karena COVID-19. Mereka mengatakan COVID-19 that easy for us, itu mudah bagi kami. Mereka diserang wabah jamaah bukan karena COVID-19. Mereka terpuruk sampai dikatakan negara termiskin se-Asia Pasifik bukan karena COVID-19, tapi mereka diserang wabah sanawat bertahun-tahun lamanya. Anda tahu gara-gara apa jamaah? Gara-gara sebuah pohon yang besar sekali di area warga Solomon. Di situ pohon sumber penyakit dan sumber wabah. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka ingin menghancurkan dan meluluhlantakkan ini pohon, tapi mereka tak punya alat digital cutting untuk menghancurkannya. Akhirnya apa yang terjadi jamaah? 40 hari kami bersama protokoler di sana. Masya Allah ya Rabbana, di situ muncul the power of God, al-quwwah al-ilahiyah. Orang Solomon menghancurkan itu pohon bukan dengan alat, tapi mereka berteriak yakin dengan Tuhannya. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam sambil mengatakan bi'idnika ya Rabbana azza wa jalla. Yang muslim yang hanya 3% mereka yakin dengan Robnya sambil berteriak ya Rabbana innaka khairul musta'an. Wahai Tuhanku, dengan izinmu hanya kepadamu kami mengadu. Wa innaka khairul mushtaka, hanya kepadamu kami mengadu dan minta tolong. Kami yakin hanya dengan teriakan ini pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka teriak seteriak-teriaknya jemaah. Mereka yakin dengan Robnya itu pohon bisa tumbang tanpa dengan alat. Dengan izin Allah Azza wa Jalla jemaah, kami menyaksikan sendiri. Hanya dengan izin Allah itu pohon yang besar dan kuat sumber penyakit itu luluh lantak hanya dengan doanya. Hanya dengan berteriak kepada Allah. Maka sebelum khutbah Jumat ini berakhir, saatnya kita tajdid niyah, memperbaharui niat kita. Ainal mafar, kemana kita akan berlari di saat kematian itu tak tahu kapan datang. Maka jawabannya adalah fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Larilah kepada Rabb Azza wa Jalla. Orang Solomon aja dengan keterbatasan dia yakin dengan Rabbnya. Orang Solomon dengan keterbatasan dia yakin dengan doanya. Maka saatnya jamaah di sini pun usikum wa iyaya, kita yakin kalau Allah itu selalu dekat dengan kita. Apapun yang terjadi itu bukan masalah, tapi itu adalah pelajaran dari Sang Maha Segala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa'tabiru ya ulul albab. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amar wantahu amma naha. Wa'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi azza wa jalla wa qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ahibati fillah, kita tak tahu apakah Jumat depan ini kita akan bisa merasakan atmosfer hari Jumat. Maka di Jumat ini saatnya kita berdoa, Allahumma ya Rabbana tawil a'marana, panjangkan umur kami, wa a'mar walidina, panjangkan umur orang tua kami, wa a'mar ahlina, panjangkan umur keluarga kami, azwajina, pasangan kita, wa auladina, dan juga buah hati kita jemaah, wa sahih ajsa, dan nasihatkan desa kita, wa hasin a'mal, dan perbaikilah amalan-amalan kita. Saatnya di musola ini kita hadirkan hati kita untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla seperti teriakan orang Solomon, dia yakin dengan Rabbnya.
Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fa'tabiru ya ulil albab wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sawu istaqimu wa'tadilu sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما يسرنا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم طول أعمارنا وأعمار وأزواجنا وأولادنا ووالدينا وأحسن أعمالنا وأصلح أجسادنا نعوذ بك من الريح الأحمر والدم الأسود والدم الأكبر على كلمتك يا الله اللهم يسر أمورنا وأمور والدينا وأمور جميع المسلمين والمسلمات ما دامت السماوات والأرض اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون